Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 22044111029, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu jaringan komputer. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian intinya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi topologi. Nah, mungkin teman-teman masih yang bertanya, topologi itu apa sih? Langsung saja kita ke slide berikutnya. Baik, di sini kita masuk ke bagian pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Selanjutnya, cara kerja topologi. Cara kerja topologi ini terbagi menjadi dua, yakni topologi jaringan logis dan topologi jaringan fisik. Nah, topologi jaringan logis ini adalah representasi tingkat tinggi tentang bagaimana dua atau lebih node terhubung. Topologi jaringan logis menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari suatu node ke node yang lain pada tingkat yang sangat tinggi. Di sisi lain, topologi fisik ini adalah menggambarkan bagaimana node secara fisik terhubung satu sama yang lain. Koneksi fisik dapat dibuat menggunakan kabel, konektivitas, nirkabel, komponen jaringan, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya itu manfaat topologi jaringan. Nah, manfaat topologi jaringan itu di sini ada 3. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Kedua, dapat minimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dan dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kurang. Yang ketiga, memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Sebenarnya manfaat topologi masih banyak lagi, namun di sini saya hanya menuliskan 3. Nah, selanjutnya jenis-jenis topologi. Nah, jenis-jenis topologi ini dapat dikategorikan dalam beberapa jenis atau bentuk lainnya. Terdapat 2 pendekatan topologi, yaitu fisik dan logis. Yang pertama, topologi fisik. Topologi fisik adalah bentuk fisik dari tata letak kabel yang terlihat dengan jelas dan tidak abstrak. Topologi fisik sendiri juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu point-to-point connection dan multi-point connection. Sedangkan topologi logis ini adalah cenderung lebih abstrak dan strategis, yang mengacu pada pemahaman konseptual tentang bagaimana jaringan diatur dan bagaimana data bergerak melaluinya. Secara keseluruhan terdapat beberapa jenis topologi logis, yakni topologi bus, ring, mesh, star, tree, linear, dan hybrid, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, komponen-komponen topologi. Nah, beberapa komponen utama topologi jaringan mencakup, yaitu yang pertama node, kedua link atau kabel, ketiga switch, keempat router, kelima hub, keenam server, 7 antarmuka, 8 media transisi, 9 perangkat nirkabel, dan 10 perangkat keras lainnya. Oh, sudah habis. Nah, demikian itulah presentasi saya mengenai topologi jaringan. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan sebetulnya materi ini sangat-sangat belum lengkap, jadi disarankan untuk teman-teman mencari di berbagai media sosial untuk lebih detailnya lagi. Mohon dimaafkan, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.